Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkiah dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai material requirement planning atau MRP. Baik, selanjutnya yaitu pengertian material requirement planning atau MRP. Material requirement planning atau MRP adalah model permintaan terkait yang menggunakan daftar kebutuhan bahan, status persediaan, penerimaan yang diperkirakan, dan jadwal produksi induk yang dipakai untuk menentukan kebutuhan material yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu Material Requirement Planning, MRP, adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan persediaan dan kapasitas. Tujuan MRP. Fungsi MRP yang pertama yaitu pengendalian persediaan material atau bahan baku. Yang kedua, sistem perencanaan dan pengendalian produksi. Tujuan MRP yang pertama yaitu meminimalkan persediaan. MRP menentukan seberapa banyak dan kapan suatu komponen yang diperlukan disesuaikan dengan jadwal produksi induk atau JIP. Yang kedua yaitu mengurangi resiko karena keterlambatan produksi dan pengiriman. MRP mengidentifikasi banyaknya bahan dan komponen yang diperlukan, baik dari segi jumlahnya dan waktunya, dengan memperhatikan waktu tenggang produksi maupun pengadaan komponen. Yang ketiga yaitu komitmen yang realistis. Dengan MRP, jadwal produksi diharapkan dapat terpenuhi sesuai dengan rencana, sehingga komitmen pengiriman barang dilakukan secara lebih realistis. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi. MRP juga mendorong peningkatan efisiensi karena jumlah persediaan, waktu produksi, dan waktu pengiriman barang dapat direncanakan lebih baik sesuai dengan jadwal produksi induk atau JIP. Selanjutnya yaitu konsep MRP. Konsep MRP itu suatu sistem MRP pada dasarnya bertujuan untuk merancang suatu sistem yang mampu menghasilkan informasi untuk mendukung aksi yang tepat, baik berupa pembatalan pesanan ulang, atau penjadwalan ulang. Aksi ini sekaligus merupakan suatu pegangan untuk melakukan pembelian dan atau produksi. MRP terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Yang pertama yaitu input. Input itu terdiri dari jadwal induk produksi yang berisi waktu dan jumlah pemesanan dari pelanggan, struktur produk yang berisi komponen-komponen dan jumlah yang dibutuhkan untuk merakit barang jadi, dan file catatan persediaan yang berisi persediaan yang ada di perusahaan dan jumlah pemesanan. Yang kedua yaitu proses. Proses berisi informasi untuk menentukan kebutuhan bersih pada setiap periode waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu output. Output berisi rencana jadwal pemesanan, realisasi pemesanan, perubahan, laporan pengendalian, laporan perencanaan, dan laporan transaksi persediaan. Selanjutnya yaitu proses terjadinya MRP. Yang pertama yaitu netting atau persyaratan bersih. Tentuan dari persyaratan bersih yang berasal dari perbedaan antara persyaratan kotor gross requirement dengan persediaan yang ada. Yang kedua yaitu loading atau kuantitas pesanan. Salah satu tahapan di mana jumlah pesanan untuk setiap komponen ditentukan berdasarkan dengan persyaratan bersih yang telah dihasilkan oleh proses netting. Yang ketiga yaitu offsetting. Rencana pemesanan. Fase di mana waktu pesanan yang direncanakan ditentukan dengan cara mempertimbangkan waktu tunggu, lead time proses dengan pesanan dari pemasok. Yaitu exploding, di mana tahapan ini berfungsi untuk menentukan jumlah produk jadi yang dibutuhkan dengan menentukan bill of material dan kebutuhan kotor dari masing-masing komponen. Langkah-langkah untuk perhitungan MRP. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan bersih atau net requirement. Net requirement adalah selisih antara kebutuhan kotor gross requirement dengan persediaan yang ada di tangan on hand. Data yang diperlukan dalam menentukan kebutuhan bersih adalah yang pertama kebutuhan kotor setiap periode, yang kedua persediaan yang ada di tangan,
Yang ketiga, rencana penerimaan atau schedule receipts. Langkah yang kedua yaitu menentukan jumlah pesanan. Berdasarkan kebutuhan bersih, ditentukan jumlah pesanan baik item maupun komponennya. Langkah yang ketiga yaitu menentukan BOM atau Bill of Material dan kebutuhan kotor setiap komponen. Kebutuhan kotor setiap komponen ditentukan oleh rencana pemesanan, Plan Order Release. Komponen yang ada di atasnya dengan dikalikan kelipatan tertentu sesuai kebutuhan. Langkah keempat yaitu menentukan tanggal pemesanan. Penentuan tanggal pemesanan yang tepat dipengaruhi oleh rencana penerimaan dan tenggang waktu pemesanan. Selanjutnya yaitu BOP atau biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau biaya produksi tidak langsung adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dalam perhitungan harga pokok, biaya overhead pabrik yang terjadi sangat sulit untuk secara langsung dibebankan kepada produk. Langkah menentukan BOP dengan tarif tunggal. Yang pertama yaitu menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dalam melakukan penyusunan anggaran BOP harus diperhatikan tingkat produksi atau kapasitas yang dipakai sebagai dasar penaksiran jumlah anggaran BOP. Kapasitas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas teoritis atau kapasitas ideal. Yang kedua yaitu kapasitas praktis atau kapasitas realistis. Yang ketiga yaitu kapasitas normal atau kapasitas jangka panjang. Dan yang keempat adalah kapasitas jangka pendek. Yang kedua yaitu menentukan dasar pembebanan biaya overhead pabrik pada produk. Yang ketiga yaitu menghitung tarif biaya overhead pabrik atas dasar satuan produk. Rumusnya yaitu taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran satuan produk yang dihasilkan sama dengan tarif BOP per unit. Rumus BOP yang dibebankan pada produk. Tarif BOP per unit dikali unit yang dihasilkan pada periode yang bersangkutan. Atas dasar biaya bahan baku, taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya bahan baku dikali 100% sama dengan persen anggaran BOP dari biaya bahan baku. Atas dasar biaya tenaga kerja langsung, yaitu tarif BOP dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung dikali 100% sama dengan persen taksiran BOP dari biaya tenaga kerja langsung. Rumus persentase tarif BOP yang dibebankan pada produk. Persen tarif BOP dikali biaya tenaga kerja langsung untuk produk yang bersangkutan. Atas dasar jam tenaga kerja langsung, taksiran BOP dibagi taksiran jam tenaga kerja langsung sama dengan tarif BOP per jam kerja langsung. Selanjutnya yaitu BOP yang dibebankan pada produk. Tarif BOP per jam kerja langsung dikali jam kerja langsung yang dapat dicapai pada periode yang bersangkutan. Atas dasar jam mesin, rumusnya yaitu taksiran BOP dibagi taksiran jam kerja mesin sama dengan tarif BOP per jam kerja mesin. Rumus BOP yang dibebankan pada produk. Tarif BOP per jam mesin dikali jam mesin yang dapat dicapai pada periode yang bersangkutan. Langkah yang keempat yaitu tarif menghitung selisih biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu ada tarif total dengan rumus taksiran BOP total dibagi ukuran kemampuan atau kapasitas. Yang kedua yaitu tarif tetap dengan rumus taksiran BOP tetap dibagi ukuran kemampuan kapasitas. Dan yang ketiga yaitu tarif variabel dengan rumus taksiran BOP variabel ukuran kemampuan atau kapasitas.